Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Safanisa Alivia, mahasiswa Broadcasting Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Dalam video kali ini, saya akan membahas video refleksi dengan judul Ketika Etika Hilang di Dunia Digital, Kekerasan Terhadap Driver Shopee Food. Baru-baru ini media sosial ramai dengan kasus penganiayaan terhadap seorang driver Shopee Food oleh pelanggan pria di Yogyakarta. Pelanggan marah karena pesanannya terlambat, padahal sistem Shopee telah memberitahu bahwa driver mengalami double order dan ada kirap budaya yang menyebabkan kemacetan. Namun, bukannya memahami, pelanggan malah mencaci maki, menarik keras sang driver perempuan dan melakukan kekerasan fisik. Pelaku ini mencerminkan kegagalan etika komunikasi, baik sebagai pelanggan maupun sebagai pengguna platform digital. Isu ini penting karena menyentuh ranah perlindungan profesi, komunikasi digital yang empatik, serta tanggung jawab platform dalam menjembatani konflik pelanggan dan kurir. Dalam kasus ini terjadi beberapa pelanggaran etika komunikasi digital. Pertama, pelanggaran terhadap prinsip komunikasi empatik. Pelanggan tidak menggunakan komunikasi yang manusiawi saat menyampaikan keluhan. Kedua, terjadi kekerasan fisik dan verbal, bentuk komunikasi yang menyalahi norma sosial dan hukum. Ketiga, pihak platform belum optimal dalam mengedukasi pengguna soal sistem pengantaran delay dan empati terhadap mitra kerja. Mari kita tinjau dari 3 teori etika. Pertama, etika deontologi Immanuel Kant. Dalam etika ini, tindakan dinilai dari kewajiban moral, bukan akibat. Dalam konteks ini, pelanggaran seharusnya sadar bahwa setiap manusia, termasuk driver, adalah subjek moral yang harus diberlakukan sebagai tujuan bukan alat pemuas layanan. Memaki dan menganiaya bukan hanya melanggar hukum, tapi juga melanggar prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Kedua, etika komunikasi Habermas. Habermas menekankan pentingnya komunikasi yang rasional, terbuka, dan tidak dominatif. Dalam insiden ini, komunikasi pelanggan bersifat otoriter dan mengandung kekerasan struktural. Tidak ada ruang dialog yang setara antara kurir dan pelanggan, padahal platform digital seharusnya membentuk ruang komunikasi yang etis dan dialogis. Ketiga, etika kebajikan Aristoteles. Etika kebajikan menilai tindakan berdasarkan karakter dan kebiasaan moral pelakunya, bukan hanya akibat atau kewajiban. Dalam kasus ini, pelanggan menunjukkan kurangnya kebajikan seperti kesabaran, empati, dan keadilan. Tindakannya mencerminkan karakter impulsif dan tidak beretika. Padahal dalam komunikasi digital yang dibutuhkan adalah pribadi yang berkebajikan, yang mampu mengendalikan emosi, memahami situasi, dan tetap menghormati orang lain sebagai sesama manusia. Dari sisi saya pribadi, kasus ini menyadarkan bahwa kita semua adalah aktor komunikasi. Apapun posisi kita, pekerjaan layanan, pengguna, atau pemilik platform, kita punya tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai etis, apalagi dalam komunikasi digital yang cepat dan kadang brutal. Saya merasa perlu lebih bijak, lebih reflektif, dan lebih etis saat berkomunikasi di ruang publik. Berdasarkan kasus ini, saya merekomendasikan beberapa solusi. Yang pertama, pendidikan etika digital bagi pengguna platform seperti Shopee, Gojek, dan lain-lain. Edukasi ini bisa berbentuk kampanye di aplikasi atau pop-up etika saat pengguna mengirim keluhan. Kedua, pelatihan komunikasi empatik untuk pengguna dan kurir agar interaksi di ruang digital menjadi lebih manusiawi. Ketiga, penerapan sistem mediasi digital, di mana keluhan pelanggan ditangani oleh sistem dengan waktu tenang, bukan lewat ruang chat yang penuh emosi. Keempat, platform harus hadir sebagai jembatan, bukan hanya penyedia layanan.
Perlu ada protokol khusus dalam penanganan kekerasan yang dilakukan pelanggan, agar kurir mendapatkan perlindungan maksimal. Dari kasus ini, kita belajar bahwa komunikasi bukan hanya soal menyampaikan pesan, tapi juga soal menjaga nilai, martabat, dan empati. Saya merekomendasikan agar semua pelaku komunikasi, termasuk kita semua, belajar menahan emosi, menghormati profesi lain, dan menggunakan etika sebagai kompas dalam bertindak, terutama di ruang digital. Mari jadikan teknologi bukan hanya alat komunikasi, tapi juga alat kemanusiaan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.